Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan lahtifin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan mengenai sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, yang mana tadi sudah kita bahas, yaitu diantaranya adalah sifat shafir dan qalqalah. Kali ini kita akan membahas mengenai sifatul huruf layyin. Lain itu sendiri yaitu suara yang keluar dengan lunak tanpa paksaan. Maksud apa di sini? Maksudnya yaitu layyin di sini sekali lagi suaranya keluarnya lunak tanpa paksaan. Maksudnya yaitu ketika ada waw atau ya sukun, sekali lagi ketika ada waw sukun atau ya sukun didahului oleh harakat fathah, maka itu yang dimaksud dengan layyin. Sekali lagi, apabila ada huruf ya sukun atau waw sukun didahului oleh harakat fathah, maka itu yang dimaksud dengan sifat layyin. Contohnya ketika kita membaca ta'awudz, akan kita bahas adalah ya sukun yang didahului oleh fathah. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, lainnya di syaita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan syaitanir rajim, bukan seperti itu. Bukan ditekan atau syaitanir rajim, bukan seperti itu maksud daripada lain. Jadi kami ulangi lagi, lain itu keluarnya tanpa paksaan. Contoh, ya yang didahului oleh harakat fathah di ta'awudz. Kami ulangi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ya. Kemudian melanjutkan pada surah Al-Fatihah, yaitu di kalimat Maliki yaumiddin. Itu ketika ada waw sukun didahului oleh harokat fathah. Di Maliki, di yaumiddin. Yaumiddin. Bukan yaumiddin, bukan seperti itu. Ya apa? Tanpa kita memaksakan, akan keluar dengan sendirinya dengan lunak. Contoh, Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Jadi seperti itu. Bukan ditekan. Yaumiddin. Bukan seperti itu. Itu maksud daripada sifatul huruf layyin, yaitu waw sukun atau ya sukun, yang mana keduanya didahului oleh harakat fathah. Atau pada surah Al-Quraisy, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Quraisy, yaitu ya sukun didahului oleh harakat fathah. Quraisy, bukan seperti ini, bukan li'ilafi Quraisy, bukan seperti itu. Li'ilafi Quraisy, bukan seperti itu maksud daripada layyin itu. Ya apa? Dilunakkan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Jadi yang akhir khauf, waw sukun didahului oleh fathah. Khaufun, khauf. Jadi seperti itu maksud daripada lain, bukan khauf, bukan khauf, atau baitun, bait, bukan seperti itu.
bait, khaufun, khauf. Itu dimaksud daripada lain, bukan khauf. Kan seperti itu. Sekali lagi, kamu contohkan baitun, bait, khaufun, khauf. Itu yang dimaksud daripada sifatul huruf layyin. Sekali lagi, layyin suaranya ketika kita melafadzkan huruf yang tadi yaitu waw atau ya sukun, yang mana keduanya didahului oleh harakat fathah, membacanya dengan lunak. Suara kita lunak tanpa paksaan. Kemudian berlanjut kepada sifatul huruf yang setelahnya yaitu al-inhiraf. Inhiraf ini yaitu maksudnya adalah condongnya makhrajnya lam kepada ra dan sebaliknya. Jadi sekali lagi, condongnya makhrajnya lam kepada ra, ra kepada lam dan sebaliknya seperti itu. Condong maksudnya menyimpang. Dalam artian di sini huruf inhiraf itu hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Huruf inhiraf ada dua, yaitu lam dan ra. Jadi seperti apa? Condong maksudnya begini. Jadi huruf lam ujung lidah dengan gusi atas. La, li, lu, lal. Adapun ra itu makhrajnya lebih ke dalam daripada huruf lam. Contoh, ini letaknya huruf lam di sini. Kemudian di tengahnya ada huruf nun, di belakang daripada huruf nun ini ada namanya ra. Jadi ra ini bisa menempati pada tempatnya huruf lam, dan lam bisa menempati tempatnya ra. Jadi tuker-tukeran. Lam ente di sini, ra ente di sini. Jadi seperti itu contohnya. Kenapa? Karena dua huruf ini ada pembagiannya, yaitu namanya tafkhim dan tarqiq. Lam ada yang tafkhim, yaitu tebal. Lam juga ada yang tarqiq, yaitu tipis. Ra ada yang tafkhim, yaitu tebal. Ra juga ada yang tipis, yaitu tarqiq. La tebal, li tipis, ra tebal, ri tipis. Jadi seperti itu. Jadi khusus dua huruf ini boleh menempati pada bergeser kepada makhrajnya. Jadi huruf lam bisa bergeser kepada ra, dan ra bisa bergeser kepada lam, dan tidak berlaku pada huruf-huruf yang lainnya. Hanya dikhususkan dua huruf ini. Sudah seperti itu. Maksud daripada huruf lam dan ra. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Di bismillah huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Atau ketika tadi itu adalah tarkiknya, tipisnya. Ketika tafkhimnya, Nasrullah, Nasrullah, ke lafaz Allahnya itu. Ra-nya di mana? Kalau tarkik, Fir'auna, Fir'auna. Jadi mendekati pada lam itu. Ketika tafkhim, Rabbana arsalna, arsalna. Jadi pada intinya dari inhiraf ini, lam bisa menempati tempatnya ra, ra juga bisa menempati tempat daripada lam, dan tidak berlaku pada huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Itu yang dimaksud daripada inhiraf, condong atau menyimpangnya huruf, letak dari makhraj dari lam ke ra, ra ke lam, dan sebaliknya. Sekali lagi, inhiraf, condongnya makhrajnya lam kepada ra dan ra kepada lam. Jadi seperti itu maksud daripada inhiraf.
Kemudian sifatul huruf yang selanjutnya yaitu adalah takrir. Sekali lagi sifatul huruf yang selanjutnya adalah takrir. Takrir di sini adalah bergetar ujung lidah, maksudnya mengulang-ulangi. Takrir itu artinya mengulang. Apa yang diulang ini? Maksudnya apa? Ketika kita takrir hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ra. Sekali lagi, takrir hurufnya ada satu, yaitu huruf ra. Maksud daripada takrir sendiri yaitu ketika kita melafalkan huruf ra, ujung lidah kita itu bergetar ketika mengucapkannya. Contohnya seperti apa takrir itu? Jadi itu getaran. Akan tetapi maksud daripada takrir itu sendiri sampai sini maksudnya ujung lidah bergetar ketika melafalkan huruf ra. Maksudnya kita menjaga huruf ra ini bagaimana takrirnya itu tidak berlebihan maksudnya. Maksud daripada takrir itu sendiri. Contohnya ra, ri, ru, ra, ri, ru. Bukan ro, ri, ru. Bukan seperti itu. Dimaksud daripada takrir. Sekali lagi, takrir itu ketika kita melafadzkan huruf ra, lidah kita bergetar. Seperti apa getarannya? Ro, ri. Itu dimaksud daripada getaran. Akan tetapi maksud daripada hakikat daripada takrir itu sendiri yaitu menjaga keabsahan ketika kita melafadzkan huruf ra itu tersebut. Ra, dirara. Contohnya dirara. Jadi seperti itu. Atau ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu maksud daripada takrir itu sendiri. Yaitu takrir menghaluskan atau kita menggetarkan lidah kita cukup dengan dua getaran saja. Kita perkirakan dua getaran. Ra, ri, ru, ror. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lagi, kami ulangi contoh daripada huruf ra, takrir atau getaran pada mulut kita atau getaran pada lidah kita ketika kita melafalkan huruf ra itu tersebut. Contohnya, ketika kita baca surah Ar-Rahman, cukup kita mengambil sepenggal daripada itu ayat. Contohnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan ila akhiril ayat. Itu yang dimaksud daripada takrir pada huruf ra. Jadi getarannya tidak terlalu. Yang hakikatnya takrir itu lidah kita bergetar ketika melafadzkan huruf takrir tersebut. Pemirsa adalah TV dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kepada sifatul huruf yang setelahnya, yaitu setelah kita tadi membahas mengenai sifatul huruf daripada takrir, kemudian sifatul huruf yang setelahnya itu al-istitalah. Istitalah maksudnya yaitu memanjangkan suara huruf dhad ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Sekali lagi, istitalah hurufnya ada satu yaitu huruf dhad. Istitalah hurufnya ada satu yaitu huruf dhad. Ketika kita melafalkan huruf istitalah, suara kita memanjang. Seperti apa? Seperti ketika umumnya dhad ini ketika istitalah akan nampak atau akan kita ketahui ketika huruf dhad ini berharokat sukun. Contohnya ketika kita baca pada surah akhir surah Al-Fatihah, waladhdallin,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita tempelkan dulu. Sebelumnya jangan dilupakan. Ketika kita bahas satu huruf, satu sifat, sifat-sifat yang lainnya tidak boleh ditinggalkan. Seperti walau, ini kita tempelkan dulu, idbarkan dan istilahkan. Kemudian di mana istitolahnya, suaranya yang memanjang, yaitu dari gerham atas maju ke depan sampai mendekati daripada makhraj daripada lam itu sendiri. Walau dhalin. Kami ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa dan TV dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insyaallah akan kita teruskan, yaitu mengenai sifatul huruf yang memiliki lawan, yaitu yang terakhir yaitu tafasyi.